Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas X8H Universitas Indraprasta PGRI akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah jaringan saraf tiruan, yaitu mengenai algoritma dan arsitektur McLaughlin. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Azhar Fajriansyah, dan dua rekan saya yaitu Ardatillah Pratama Sidik dan Firdiansyah. Kita mulai dari pengenalan McLaughlin neuron. Jadi McLaughlin neuron ini adalah model matematis pertama dari neuron atau sistem saraf yang diusulkan oleh Warren Clough dan Walter Pitts pada tahun 1943. Model ini menjadi dasar bagi pengembangan jaringan saraf buatan dan teori komputasi. Bisa dilihat di bawah adalah gambar dari Warren Clough dan Walter Pitts. Beberapa karakteristik McLaughlin ini, yang pertama adalah modelnya sederhana. Jadi McLaughlin neuron ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama input, kedua proses, yang ketiga adalah output yang bentuknya adalah biner, yang mana nilainya adalah 0 atau 1. Kemudian untuk setiap input akan diberikan bobot. Jadi setiap neuron memiliki beberapa input yang dilambangkan dengan X, yang mana dari mulai X1 sampai dengan Xn itu masing-masingnya akan diberikan bobot yang dilambangkan dengan W, yang mana terdapat W1 sampai dengan Wn. Nah, bobot ini nanti akan menentukan seberapa besar kontribusi setiap input terhadap keputusan akhir. Yang ketiga adalah ia memiliki threshold atau ambang. Jadi neuron akan menembak atau meneruskan sinyal atau menghasilkan output 1 jika jumlah total dari semua input yang dikalikan dengan bobotnya itu melebihi dari nilai ambang batas. Jika tidak, outputnya adalah 0. Jika digambarkan maka seperti berikut gambaran dari McLaughlin neuron. Jadi di bagian paling kiri ada input yang dilambangkan dengan X. Kemudian masing-masing input itu akan diberikan bobot. Jadi X1 memiliki bobot W1, X2 memiliki bobot W2, hingga ke Xn akan diberikan bobot Wn. Kemudian di sini ada proses untuk menjumlahkan hasil dari perkalian input dan bobot. Kemudian dari sini dilanjutkan ke fungsi threshold, yaitu pembandingan hasil dari penjumlahan ini dibandingkan dengan threshold. Dari situ maka ia akan memberikan output. Jika dirumuskan maka bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi output yang mana nilainya adalah 1 atau 0 ini akan ditentukan dari yang pertama adalah sigma dari perkalian input dan bobot. Kemudian sigma perkalian input dan bobot ini kita bandingkan dengan nilai threshold atau theta. Jika lebih besar dari sama dengan theta, maka outputnya adalah 1. Kemudian jika sigma perkalian input dan bobot ini lebih kecil dari theta, maka nilainya 0. Yang perlu diperhatikan dari model McLaughlin ini adalah nilai bobot tidak ditentukan dengan proses pelatihan, tetapi dengan metode analitik. Jadi jika teman-teman pernah mempelajari metode perseptron, maka nilai bobotnya akan terus-menerus diperbaharui ketika nilai outputnya itu belum sesuai dengan target yang diharapkan secara otomatis melalui algoritmanya gitu ya. Namun di McLaughlin ini nilai bobot akan kita perbarui manual. Jadi kita analisa nilai bobot ini, jika belum memenuhi output yang diharapkan, maka kita ubah secara manual.
terus-menerus hingga menemukan nilai output yang sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk lebih memahami McCulloch-Pitts neuron ini, maka kita coba ke dalam sebuah contoh kasus ya, teman-teman. Jadi di sini ada contoh kasus di mana kita diminta untuk membuat model neuron McCulloch-Pitts untuk menyatakan fungsi logika NOR. Jadi sebetulnya ini kita diminta untuk mencari nilai dari bobot dan threshold yang tepat untuk memecahkan masalah atau untuk menyatakan fungsi logika NOR atau not OR. Agar lebih mudah, maka kita gunakan Excel. Di sini saya sudah menginputkan nilai-nilai yang diperlukan. Yang pertama adalah nilai input yang kita lambangkan dengan X1 dan X2, yang mana nilainya adalah 00, 01, 10, 11. Kemudian ini fungsi NOR, yang mana artinya not OR. Artinya kita tulis saja di sini rumusnya not OR B8 dan C8 atau X1 dan X2. Nah, rumus tadi menghasilkan true untuk baris pertama dan false untuk baris selanjutnya. Nah, jika kita lambangkan dengan angka, maka true itu dilambangkan dengan 1, false itu 0, 0, 0 gitu ya. Jadi untuk fungsi NOR itu inputnya adalah ini, output yang diharapkan adalah ini. Nah, sekarang kita cari model McCulloch-Pitts itu seperti apa gitu ya. Jadi bobotnya dan thresholdnya berapa untuk menyatakan fungsi NOR ini. Kita coba masukkan aja dulu rumusnya. Di sini fungsi net itu adalah sigma dari input dikalikan bobot. Karena di sini inputnya ada 2, kita juga harus membuat bobotnya 2. Kemudian kita jumlahkan semua input dikalikan bobot. Jadi kita masukkan saja di sini X1 dikalikan dengan nilai W1 yang ada nanti kita inputkan di sini. Ini kita beri dolar supaya dia tidak mengarah ke sel lain. Kemudian kita tambahkan dengan X2 dikalikan dengan bobotnya W2. Kita berikan dolar lagi agar tidak pindah ke sel lain. Oke, ini kita tarik rumusnya ke bawah. Oke, nah fungsi ini akan bernilai 0 karena kita belum memberikan bobot di sini. Kita coba berikan bobot 1 dan 1. Oke. Di sini dia akan menghasilkan nilai 0, 1, 1, 2. Nah, model McCulloch-Pitts ini diharapkan dia akan memberikan output atau meneruskan sinyal ketika outputnya adalah 1, yang mana syaratnya adalah dia hanya akan memberikan output 1 jika nilai netnya ini lebih besar dari sama dengan theta. Artinya untuk output yang kita harapkan menghasilkan 1 itu nilainya harus paling besar, karena nilai yang lain yang
lebih kecil dari theta itu akan menghasilkan 0. Artinya yang kita harapkan memberikan nilai output 1 itu nilainya harus paling besar. Jadi jika kita menggunakan bobot ini, bobot satunya 1, bobot 2-nya 1, justru yang kita harapkan memberikan output 1 itu memiliki nilai yang paling kecil. Jadi ini tidak valid. Artinya kita harus mencari nilai bobot sedemikian rupa sehingga nilai yang diharapkan untuk memberikan nilai 1 itu memiliki nilai net yang paling besar. Kita coba di sini kita beri nilai -1. Oke, ini masih tidak valid karena nilai net baris pertama ini lebih kecil dari nilai net di baris berikutnya. Kemudian ia juga sama dengan nilai net baris terakhir. Kita coba ubah dengan ini -1 ya. Nah, oke. Jadi ketika kita berikan bobot keduanya -1, maka kita sudah berhasil menemukan nilai net di baris pertama ini yang paling besar. Jadi ini seharusnya sudah sesuai dengan yang diharapkan dari rumus ini gitu ya. Nah, kemudian kita sekarang cari thresholdnya. Jadi dilihat dari rumus ini, jika nilai ini yang kita lambangkan dengan net di sini lebih besar dari sama dengan theta atau threshold, maka dia akan memberikan output 1. Artinya dengan nilai net di sini yang paling besar adalah 0, maka kita bisa simpulkan thresholdnya adalah 0. Sekarang kita coba masukkan rumusnya ya, untuk melihat apakah valid atau tidak. Jadi di sini rumusnya adalah jika sigma input dan bobotnya, yang mana artinya adalah nilai net ini. Oh, kita beri if dulu ya. If nilai net ini lebih besar dari sama dengan threshold atau theta, kita beri dolar. Kita beri dolar supaya tidak bergerak ke sel lain. Maka jika netnya lebih besar dari sama dengan threshold, maka outputnya adalah 1. Else outputnya 0. Oke, kita tarik. Nah, kita cek valid atau tidak ya. Jadi dianggap valid jika output yang dihasilkan di sini itu sama dengan targetnya. Artinya jika kita buatkan rumus, ini akan valid jika fnet itu sama dengan target. Maka ini kita tandai dengan yes. Jika tidak, no. Kita tarik. Oke. Jadi bisa dilihat untuk menyelesaikan masalah logika NOR ini dengan Lockbits itu kita bisa gunakan nilai bobot pertama -1, bobot kedua -1 dengan threshold 0. Dengan pembuktian kita sudah hitung di sini dan
output yang diharapkan itu sudah sesuai dengan target. Jadi kalau misal kita coba ya di sini kita buat W2-nya adalah 1, maka hasilnya tidak valid karena outputnya tidak sesuai dengan target. Jadi sesuai dengan yang kita lakukan proses perhitungan tadi, maka bobot threshold yang didapatkan adalah sebagai berikut. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai algoritma dan arsitektur Makulopitz. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.